Penurunan dolar tertahan dan siap berbalik bullish lagi. Halo Sobat Traders, kita ketemu lagi dalam analisa market mingguan Forex. Untuk minggu kedua Desember tanggal 9 sampai tanggal 13 Desember 2024. Oke, sebelum kita bahas analisa dan peluang-peluang pergerakan market Forex, kita bahas dulu untuk review pergerakan minggu yang lalu ya. Nah, Sobat Trader, pada hari Jumat kemarin sudah dirilis data tenaga kerja Amerika, data non-farm payroll ya. Kalian tentunya menunggu-nunggu kan data non-farm payroll kan, dan itu juga bisa menjadi peluang ya untuk kita cari cuan setelah data rilis minggu lalu. Oke, data NFP pada hari Jumat itu ternyata naiknya di atas perkiraan ya. Previousnya kan 36.000 dan forecastnya 218.000. Ternyata actualnya lebih tinggi daripada forecast dan previous 227.000, dan inilah yang memberikan sentimen positif buat dolar. Tetapi ada data yang kurang menggembirakan, di mana unemployment rate-nya atau tingkat penganggurannya naik 0,1%, dari 4,1 menjadi 4,2%. Ini yang membuat kenaikan dolar memang agak-agak tertahan. Dan pada minggu yang lalu, pada analisa minggu yang lalu sudah disampaikan bahwa dolar memang diprediksi penurunannya tertahan dan terbantu oleh non-farm payroll. Jadi ada potensi dolar bakal bullish lagi setelah data non-farm payroll yang sangat solid. Oke, kita lihat di sini ya, bagaimana dolar naik 0,14%, kemudian Euro USD flat, dan USD Japanese Yen juga naik tapi tipis ya, dan GBP USD juga naik tipis. Oke, kita akan lihat pada minggu ini apa saja yang menjadi fokus pergerakan market ya. Kita lihat untuk data utama, kalau kita lihat di kalender ekonomi, data utama adalah pada hari Selasa tanggal 10 Desember, itu adalah data CPI US atau inflasi Amerika Serikat. Kita lihat untuk data bulanannya pada November, kita lihat ada kenaikan dari 0,2 menjadi 0,3. Ini prediksinya ya. Kemudian secara tahunan atau year on year, pada bulan November dibanding November tahun lalu ada kenaikan sebesar 0,1 menjadi 2,7%. Kita lihat nih, menurut prediksi para ekonom ya, inflasi ada kenaikan. Kalau inflasi masih ada kenaikan atau tinggi, masih bisa memberikan sentimen positif buat dolar Amerika Serikat. Dan kemudian selain dari data Amerika, ada juga pertemuan RBA ya, Reserve Bank of Australia pada hari Senin. Ini ada keputusan suku bunga. Buat kalian yang trading AUD atau pair terhadap AUD, ini perlu diperhatikan ya. Kemudian juga pada hari Kamis ada pertemuan kebijakan Bank Sentral Eropa atau Europe Central Bank. Ini juga diprediksi akan ada penurunan suku bunga. Jadi kalian perhatikan. Untuk yang trading AUD dan juga trading Euro, perhatikan ya, ada keputusan suku bunga. Kemudian di luar daripada kalender ekonomik ya, di luar market itu ada pengaruh geopolitik. Kita tahu bahwa kondisi memanas di Syria saat ini juga bisa menjadi perhatian para investor, karena kalau geopolitik memanas maka investor akan mencari aset safe haven seperti dolar dan juga yen. Oke Sobat Trader, kita akan bahas bagaimana pergerakan market secara teknikal dan peluang-peluangnya. Kita bahas dulu yang pertama, dolar indeks ya Sobat Trader. Sebagaimana disampaikan pada minggu yang lalu, dolar memang turun ya pada 2 minggu sebelumnya, dan minggu yang lalu diprediksi penurunan tertahan. Kita lihat benar ya, dolar turun tertahan dan masih naik tipis. Kita lihat ini adalah candlenya, candle doji ya, seperti hammer tapi tidak sempurna ya, tapi ini lebih cenderung doji ya. Kita lihat ada 2 kali harga penurunan tertahan di sekitar support di sini ya. Di sini ada tahanan atau ada support, dan dolar masih bertahan di atas support, artinya dolar masih didukung. Jadi kita bisa prediksi untuk minggu ini dolar masih cenderung up. Jadi Sobat Trader bisa mencari buy dolar ya, buy terhadap misalnya USD Japanese Yen, atau sell untuk pair mata uang utama terhadap dolar. Kita lihat Euro USD. Euro USD untuk grafik harian, kita lihat pada minggu yang lalu atau pergerakannya dalam 2 minggu masih bergerak dalam batasan ranging. Kita lihat ranging resistance-nya adalah 1.06. Level 1.06 sudah sempat dicoba pada hari Jumat, sempat harga naik ke 1.0630 atau 1.0629, tapi pada penutupan market harga berbalik tertahan
dan close di 1.0563. Artinya resisten ini masih kuat ya, 1.06. Tapi sobat trader, kita lihat menunggu ya. Untuk cari posisi entry adalah ketika harga mendekati lagi atau sekitar 1.0588 atau 1.06, kita bisa mencari area untuk sell di area tersebut sobat trader. Dan stop lossnya mungkin hanya di sini saja, nggak usah terlalu jauh, di 1.0652 di atasnya, karena ini adalah level tertinggi yang terdekat. Oke, kemudian untuk GBP USD, kita lihat GBP USD juga pergerakannya sama seperti Euro, di mana harga naiknya masih ketahan ya di level tertinggi pada 3 minggu yang lalu di 1.2768. Minggu kemarin harga sempat naik ke 1.2810, tetapi pada penutupan market kembali tertahan dan close di 1.2738. Belum berhasil break level tertinggi sebelumnya. Jadi 1.2768 sampai 2800 adalah area resistensi. Dan di sini juga ada MA50 dan MA200 bisa jadikan sebagai resisten kuat. Karena kalau harga di atas MA200 daily biasanya harga cenderung naik. Apabila harga naik mendekati sini sobat trader, bisa juga ditunggu apabila ada rejection, sobat trader cari entry di area sini yaitu di 1.28 atau 2826. Oke, kita ke USD Japanese Yen. Pergerakan USD Japanese Yen pada minggu yang lalu kita lihat pergerakannya masih cenderung bearish. Kita lihat yennya masih cukup kuat ya, tapi penurunan tertahan kita lihat, dan harga ranging ya pada akhir pekan kemarin, harga ranging antara 14863 sampai 151300. Jadi harga masih ranging untuk area 151300, kalian bisa jadikan ini sebagai resisten. Apabila harga break baru kita bisa buy stop atau mencari posisi buy di bawah resisten tersebut. Sementara untuk supportnya 148.400. Untuk peluang pada minggu ini sobat trader, kita lihat harga masih cenderung konsolidasi ya. Kita lihat sini cenderung konsolidasi, tapi kita perlu menunggu apabila harga keluar dari level 150, maka kita bisa mencari posisi buy ke 151.300. Dan kalau break lagi 151.300, maka ini sudah dipastikan atau confirm bahwa harga akan cenderung bullish, dan kita bisa ikuti pergerakan harganya. Kita cari posisi buy. Oke, kita ke pair cross, kita ke GBP Japanese Yen. Untuk pada minggu ini kita lihat untuk grafik D1 ada 2 kali rejection di atas. Kita lihat di sini di 192.200 menjadi resisten kuat, dan sementara harga close daily di sini 19158 juga bisa menjadi resisten yang dekat sini. Jadi sobat trader bisa lihat apabila harga ada break ya 191.528, kecenderungannya adalah cenderung naik ke 192.200. Dan apabila 192.200 ini di break, maka kita bisa cari posisi buy karena ini adalah level resisten ranging dalam seminggu terakhir. Jadi kalau harga berhasil break resisten ranging, maka kita bisa cari posisi buy. Oke sobat trader, demikianlah analisa market forex minggu ini. Ada peluang-peluangnya, jadi sobat trader bisa juga cocokkan dengan analisa sobat trader. Dan kalau setuju juga kalian bisa entry posisi, dan jangan lupa batasi resikonya. Oke, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam profit.